Ya, selamat malam Bu Darni. Selamat malam, bilang gitu loh. Oh Biar iya, sopan kan. dikit. Oke. Ini Semangat ada malam. Bang Burik aja ada lagi ingin disampaikan Bang, biar gantian sama yang lain. Ada yang lain mungkin di bawah mau naik. Silakan Bang Burik, ada yang ingin disampaikan. Kalau nggak ada, Udah bisa syukur aku sudah. jawab. Soalnya aku udah panas membara ini. Asik. Kenapa bisa panas Bu Darni? Begini, aku mau ku potong dulu Bang Juma, mau ku hajar dulu Bang Juma ini. Begini, teman-teman Muslim, kalian bilang Yesus itu yang punya banyak dosanya, kan gitu? Iya. Dari awalnya aja, malaikat Elohim sudah mengabarkan bahwasanya akan lahir seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Taunya Bang Juma Roh Kudus. Tiga-tiganya Bang Juma bilang Yesusku itu banyak dosanya. Iya, dia nanggung dosa itu. Itu aku sedih sebenarnya. Aduh, sementara dia sekarang di surga loh. Dia yang akan membangkitkan setiap orang yang mati di dalam kubur. Aduh, tega-teganya lah kalian bilang Yesus itu berdosa. Dia itu kudus, suci adanya. Oke, sudah? Udah Bu Cantik? Belum, tunggu sekali lagi. Oh ya, silakan. Itu menebus dosa itu. Bukan menebus dosaku, tidak. Hanya memperdamaikan aku kepada siapa Elohim. Kalau dulu Bang Juma, kan dulu kan selalu motong domba, motong kambing, darahnya dipercikkan di mana-mana. Ngapain coba disuruh Elohim seperti itu? Kan bisa aja awak bertobat. Ngapain mesti potong lembu? Sampai Raja Daud sampai banyak kali kambing-kambing itu, domba-domba itu dipotongi. Darahnya dipercikkan ke apa? Ke setiap sudut apa? Iya. Apa kan dinding kan gitu kan, itulah menghapus dosa. Nah, kenapa sekarang nggak lagi? Zaman perjanjian baru nggak lagi, karena itu nggak berguna lagi, itu nggak kudus lagi itu darah domba itu. Tetapi harus dikuduskan manusia ini dari yang suci, dari yang tak berdosa. Itulah siapa? Itulah Yesus penebus kita, gitu loh Bang Juma. Jadi kasihan kali, aduh Bang Juma bilang Yesus itu berdosa. Aduh. Loh, bukan saya yang mengatakan dia berdosa. Konsep agama Ibu yang mengatakan dia menanggung segala dosa. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan kemudian dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa kemudian yang dilakukan orang-orang yang membunuh, orang-orang yang memperkosa, orang-orang yang merampok, ditanggung sama dia. Oleh karena itu, neraka adalah solusi pensucian. Makanya di dalam Mazmur Markus 9:49, mereka semua akan digarami dengan api neraka. Nah, termasuk Yesus kan, karena yang mati di atas tiang salib bukan Tuhan. Yang mati di atas salib itu adalah dirinya sendiri. Satu hal lagi saya tambahkan ke Bu Darni. Lihat ini. Di dalam Ulangan 5 nomor 17 atau Keluaran 20 nomor 13, jangan kamu bunuh diri. Itu jelas itu. Jangan membunuh baik orang lain maupun dirimu, jangan kamu bunuh, karena itu kekejian bagi Tuhan. Tapi kalau kita Ibu Darni lihat di dalam kitab Ibu, justru Yesus ini bunuh diri. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Mengorbankan di sini apa dalam bahasa Yunaninya? Prospero, mempersembahkan. Kenapa dia mempersembahkan dirinya sendiri? Berarti dia bunuh diri di atas tiang salib karena dia mempersembahkan diri untuk menanggung dosa orang banyak. Sebagai manusia, dia menanggung dosa orang banyak. Berarti semua dosa-dosa orang Roma, Yunani, siapapun itu yang percaya kepada Yesus ditanggung oleh Yesus, dan Yesus akan bawa itu ke neraka. Ngapain dia ke neraka lagi? Membawa dosa. Karena kenapa gini Bu? Di dalam Matius 13 nomor 50, lalu Tuhan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen itu ditanggung oleh Yesus. Maka Yesus yang harus dicampakkan ke neraka. Udah.
Ya udah, silakan. Udah, gini Bang Juma, yang Iya. digarami itu bukan semua umat Kristen, tapi yang penyesat, karena ada di buku itu, yang penyesat yang digarami. Tetapi kalau dia di dalam Yesus takkan digarami. Makanya dikatakan Bang Juma di dalam 1 Korintus, Iya. orang yang di dalam Yesus. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Maksudnya Yeah. seperti ini yang di dalam Yesus. Kalau akulah di dalam Yesus, tentu aku menuruti segala perintahnya. Pasti aku melakukan kebaikan-kebaikan, tidak membunuh, tidak berzina, dan menuruti perintah-perintahnya. Itulah yang di dalam Yesus. Tetapi yang tidak di dalam Yesus, yang itu penyesat dan melakukan kejahatan dan semua, itulah yang digarami Bang Juma. Jadi Iya. jangan pukul ratakan. Nggak ada ditulis semua orang Kristen digarami. Tunggu Bang Juma, mengorbankan dirinya. Nah, bukan Yesus menghapus dosaku, tidak. Cuman begininya, Yesus itu sebagai perantara, udah memperdamaikan kita, karena kita manusia ini kan tidak layak berhadapan kepada Elohim karena saking kotornya kita, maka dibuatlah perantara, itulah Yesus. Dia mengorbankan. Makanya dibilang Yohanes waktu mau dibaptis, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maksudnya menghapus dosa dunia, kelak hanya dia yang akan menghapus dosa dunia. Tetapi sekarang aku Bang Juma, aku tetap harus di dalam Kristus. Aku tetap harus melakukan perintah-perintahnya. Kalau tidak kulakukan perintahnya itu Bang Juma, akan digaramilah aku, gitu Bang Juma. Oke, lanjut. Oke. Nanti lagi. Jadi Kristen ini kan orang yang sudah selamat. Kenapa Kristen ini selamat? Karena dosanya ditanggung oleh manusia Yesus. Maka sebagai manusia, dia adalah orang yang paling banyak dosanya. Makanya dikatakan dia mati terkutuk. Kenapa dia mati terkutuk? Karena dia menanggung dosa. Sebagai manusia yang menanggung dosa, kemana dia pergi? Kan tidak mungkin Tuhan yang mati di atas tiang salib, nggak mungkin. Kemanusiaannya yang mati. Nah, maka kemanusiaannya itulah yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang Kristen. Orang Kristen membunuh, orang Kristen kemudian merampok, dan seterusnya. Dosa-dosa orang Kristen jika percaya kepada Yesus itu ditanggung sama Yesus. Sama seperti saya menanggung utang ibu. Saya menanggung utang ibu, maka saya yang harus ke pegadaian melunasi utang ibu. Saya yang harus membawa diri saya ke pegadaian melunasi semua utang-utang orang yang kutanggung dosanya, utangnya. Sama seperti Yesus, dia menanggung dosa manusia, maka dia kemana? Dia ke neraka. Karena memang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa orang-orang yang kemudian melakukan dosa tempatnya di neraka. Di neraka. Yesus orang atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Selamat Manusia malam. Yesus itu. Selamat Maka malam. sebagai manusia Selamat yang baik, malam. manusia yang rela mati untuk orang Sabar, Bang, Kristen, sabar. Selamat malam. maka Iya, kebaikannya Bang, itu sabar. harus dia buktikan dengan Iya, cara saya dia bisa, di neraka, saya kan sabar. mengorbankan dirinya di neraka untuk orang Kristen. Itu baru kasih yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Yesus. Enggak, salah total itu Bang Juma. Itu enggak benar. Kristen sudah ditanggung dosanya. Bukan seperti itu teorinya bukan begitu Bang Juma. Yesus menghapus dosa manusia. Maksudnya itu kelak hanya dia yang bisa menghapus dosa manusia. Tetapi kita kan udah aku bilang tadi, kalau di dalam Kristus itu, orang yang di dalam Kristus itu Bang Juma, dia tidak melakukan kejahatan lagi. Dia sudah melakukan semua perintah-perintah yang dikatakan oleh siapa? Elohim tadi. Apa itu? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, menguduskan hari Sabat, jangan menyembah berhala, jangan mengingini milik sama, dan semua perintahnya itu harus kuturuti kalau aku di dalam Yesus. Namanya sudah di dalam Yesus. Makanya enak kami Kristen ini Bang Juma. Kalau sudah di dalam Yesus, tidak ada penghukuman atasnya, Nah, atasmu karena Yesus katanya. menanggungnya. Bukan. Lah, gimana toh? Bukan Siapa yang seperti menanggung? itu. Siapa yang menanggung dosa, Bu? Siapa Kan yang sudah, nanggung dosa? Bang Juma, Yang kan di nanggung dalam siapa? Kristus. Gak ada yang ditanggung, aku sendiri yang menanggung. Dosa Bang ibu Juma. ditanggung sama Yesus. Tidak, bukan seperti itu 1 Yohanes caranya. 1 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku,
Ya, janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi kalau kau berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita kepada Bapa. Yesus yang menanggung dosa itu kepada Bapa. Begini Maka, tuh Bang Juma. Begini dosa tuh. itu dipertanggungjawabkan di mana? Di surga atau di neraka? Iya di neraka dong. Di neraka. Tepuk tangan. Begini Bang Juma, itu maksudnya anak-anakku kan katanya dosamu sudah ditanggung oleh Yesus. Maksudnya begini Bang Juma, contoh saya kan mudah muridnya, sudah umatnya, udah. Tetapi masih ada, nggak mungkin aku 100% suci di dalam hidupku kan gitu Bang Juma. Pasti ada sikit-sikit adalah kesalahan. Tetapi kalau aku di dalam Yesus, pasti sudah lebih banyak aku lakukan kebaikan dan kebenaran. Nah jika ada nanti aku tersangkut sedikit, nah itulah kasih karunia Yesus lah yang nanti yang menentukannya gitu loh Bang Juma. Itu makanya hai anak-anakku, Yesus lah nanti yang menanggungkan. Ada Yesus menanggung dosamu kan katanya. Menanggung itu maksudnya kasih karunianya kelak. Tetapi aku juga harus tahu siapa aku, karena aku sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma. Berarti aku juga harus turut kepada perintahnya Bang Juma. Nah, gitu loh. Orang Kristen enak karena dosanya ditanggung, kan gitu. Abang Juma salah lagi. Dosa Islam siapa yang nanggung Juma? Dosa Islam. Kan sudah jelas sekali bahwasanya dosa Islam siapa yang nanggung? Dosa Islam siapa yang nanggung? Yesus itu kemudian mati sebagai manusia di atas tiang salib. Iya, dosa Islam siapa yang nanggung? Untuk kemudian menanggung dosa-dosa orang Kristen kan begitu. Nanggung dosa kalian. Ya kalau kami ke neraka ketemu Yesus dong. Karena Yesus harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa umatnya. Kan gitu. Nah Ibu Darni yang Ibu bahas itu adalah dosa setelah Kristen. Yang saya tanya ini sebelum Kristen. Sebelum orang menjadi Kristen, begitu percaya kepada Kristen, Yesus, maka dosanya ditanggung sama Yesus. Dosa-dosanya dihapuskan. Makanya ada istilah lahir kembali. Makanya dibaptis gitu. Oh gini Bang Juma, kalau sebelum dia mengenali Yesus gitu ya. Gitu ya. Nah, tetapi sebelum dia mengenal Yesus Bang Juma, belum ada pekabaran ke kampungnya. Contoh ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, iya kan? Belum ada ke sana datang KKR atau penginjilan. Tetapi mereka melakukan kebaikan dan kebenaran, saling tolong menolong mereka, saling melakukan kebaikan. Begitu mereka mati Bang Juma, mereka itu selamat Bang Juma. Oh, selamat. Iya dong. Terus yang ditanggung Yesus apa kalau gitu? Bukan begini, karena Yesus itu kan udah dikatakan di dalam Yesaya, akulah Allah penebusmu, akulah juru selamatmu, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Kan katanya Bang Juma. Jadi yang menebus kita ini adalah siapa? Itulah Elohim, itulah yang rohnya yang menjadi manusia turun ke bumi. Gak mungkin Elohim itu turun ke bumi Bang Juma, tetapi diutusnya lah rohnya, kalemnya, firmannya yang menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yesus untuk menyelamatkan kita. Gitu loh Bang Juma. Iya, saya tahu, saya paham. Kristen diselamatkan karena dosanya ditanggung sama Yesus. Kan jadi begitu. kalau pembunuh dia ditanggung sama Yesus? No, tidak. Lah, jadi mana itu? Kalau yang di dalam Kristus Bang Juma wajib melakukan perintahnya. Itu 10 hukum harus sejalan dia dengan Kristus. Kalau dia sudah di dalam Kristus, dia harus tunduk kepala perintah-perintahnya. Masa contoh Bang Juma, kayak aku lah si Ibu Darni ini. Aku udah di dalam Kristus nih, tapi aku melacur, tapi aku ganti-ganti suamiku, bolak-balik ganti-ganti. Itulah Bang Juma. Enggak Bang Juma, aku tetap digarami. Itulah yang digarami di neraka. Dia seperti aku ini. Dalilnya ada Ibu. Coba kita baca. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seseorang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah yang akan mendamaikan dosa kita. Iya. Iya, gitu dong. Kasih karunianya maksudnya itu Bang Juma. Kan nanti kan begini Bang Juma. Layakkah aku dibawanya ke sorga itu kalau terlalu banyaknya pembunuhan, pelacuran, melakukan kejahatan, tidak ada kebaikan. Aku itu enggak di dalam Yesus Bang Juma. Berarti aku cukup itu satu aja yang jadi korban di neraka, yaitu Yesus.
Kan Itulah begitu. kan, bukan gitu loh Bang Juma. Jadi Yesus dosa yang ditanggung Yesus itu dibayar kemana? Gini, Yesus itu menebus kita, memperdamaikan kita kepada Elohim. Sama dengan dulu Bang Juma, kan dulu kan motong apa? Domba, motong kambing jantan yang tak bercacat celah, itu dikorbankan. Kenapa disuruh Elohim seperti itu Bang Juma? Kan bisa aja sama seperti Bang Juma bilang, ya udah ngapain mesti motong-motong itu? Kan bisa kita bertobat. Ngapain mesti motong-motong kan gitu. Nah, Sekarang kenapa gini. sekarang Yesus? Sekarang gini, Bu. Yesus yang mati di atas tiang salib itu kemanusiaan atau ketuhanan? Yang mati ya dagingnya lah Bang Juma. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang menjadi pahlawan bagi dosa-dosa Kristen itu harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dipikulnya. Harus dibersihkan dia. Kalau kan dia dua natur, jadi ibu nggak usah bersuka cita, nggak usah bersedih, karena Yesus yang Tuhan ada di surga, Yesus yang manusia harus di neraka, untuk kemudian melakukan tebusan terhadap penanggungan dosa-dosa orang Kristen itu. Kan gitu, Bu. Oke, karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan, bahkan dia mengatakan bahwa manusia akan diupah sesuai dengan perbuatan Menurut dengan masing-masing. perbuatan, Oke. ya. Nah, Yesus perbuatannya adalah menanggung semua dosa-dosa manusia. Maka dosa-dosa manusia itu yang ada pada Yesus harus diupah sesuai dengan dosa. Nah, dosa ini diupah di mana? Bang Juma, Yesus itu hakim yang adil. Jangan samakan dia dengan manusia pendosa Bang Juma. Bukan manusia pendosa Yesus itu, tapi dia adalah manusia yang menanggung semua dosanya orang Kristen. Bukan Maka begitu. di dalam Mazmur 62 nomor 12, ya, dan daripadamu lah kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Manusia Yesus perbuatannya menjadi pahlawan atas dosa-dosa Kristen. Maka kemanusiaan Yesus harus menerima upah terhadap dosa-dosa yang ditanggungnya. Udah Bang Juma, kita baca dulu ayat. Iya, silakan. Udah? Nggak usah bersedih, Bu. Nggak usah, kan kemanusiaannya aja ya yang sana. Jadi Elohim sudah menjanjikan penebus dia sendiri. Yesaya 43 ayat 1. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 43 ayat 3. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Elohim Israel. Kan katanya Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Kan selalu mengatakan dia, aku penebus, aku penebus, aku penebus. Penebus yang mana? Kalau dulu dia menebus bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, sudah diselamatkan. Nah, sekarang manusia sekarang siapa yang ditebus? Ya kita ini. Kita ini melalui siapa ditebus? Melalui rohnya, kalemnya diturunkan ke bumi itu. Itulah Yesus sebagai manusia turun ke bumi. Manusia ini yang turun ke bumi. Dia kan menanggung, Bu. Dia yang menanggung dosa-dosa ibu. Oke, kita lihat di dalam 2 Korintus 5:14 sampai nomor 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus kemudian yang menanggung itu. Ya, enggak apa-apa kan yang manusianya nya. Yesus itu adalah betul-betul adalah orang yang mengajarkan kasih. Dia sangat kasihan kepada Kristen, makanya relanya dia menanggung dosa-dosa itu. Ya, Ada semua manusia. ya, Iya, bukan kepada Kristen semua aja. manusia. Nah, makanya berarti makin parah. Makin parah itu. Dosa-dosa pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, semuanya ditanggung sama dia. Semakin susah dia, semakin susah ini. Semakin susah ini. Kasihan Makanya Yesus sekali. adalah sebagai pendamai untuk kepada Allah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Yesus.
Ya. Jadi kemanusiaannya Yesus ini, Jadi harus tepuk tangan lah untuk Yesus Bang Juma. iya Ah, iya, ah. karena dia pahlawan, betul.